Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Aida. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan buku pena jilid 2B, tema 4, subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum. Baik, silakan adik-adik langsung buka bukunya di halaman 161. Di sini ada muatan bahasa Indonesia. Jangan lupa adik-adik baca dulu teks yang ada di sini. Kemudian untuk mempersingkat waktu, kita kerjakan ayo berlatih di halaman 161. Manfaat hutan kota. Silahkan adik-adik baca ya. Kemudian kita kerjakan di halaman selanjutnya 162. Nomor 1, lingkarilah pernyataan yang sesuai dengan isi teks. Yang dilingkari adalah huruf A, hutan kota adalah tempat umum, kemudian B, kemudian C, kemudian D, kemudian F, kemudian H. Ya. Kemudian lanjut nomor 2, hubungkan kosakata dengan arti yang sesuai. Hutan ini adalah hutan adalah tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon. Polusi, pengotor ya, dan pencemar. Kemudian asri, indah dan sedap dipandang mata. Jadi ini sini garisnya. Kemudian B, buatlah kalimat menggunakan kosakata di atas. Jawabannya adalah kata hutan ini kalimatnya, jika hutan gundul dapat menyebabkan banjir. Kemudian polusi, asap kendaraan menjadi penyebab polusi udara. Kemudian asri, taman rumahku kecil tetapi terlihat asri. Kita lanjutkan di halaman 165. Di sini berilah tanda centang pada unsur bangun yang tepat sesuai gambar. Yang A ini ya, sisi 6 rusuk 12 titik sudut 8. Kemudian yang B, sisi 6 rusuk 10 titik sudut 6. Kemudian yang C, sisi 7 rusuk 15 titik sudut 10. Kemudian yang D, sisi 6 rusuk 12 titik sudut 8. Kemudian yang E, sisi 7 rusuk 12 titik sudut 7. Pertanyaan selanjutnya, kelompok bangun ruang yang memiliki banyak sisi sama adalah A, B, dan D ya. Jawabannya A, B, D. A, B, dan D. A, B, D. Kemudian nomor selanjutnya, kelompok bangun ruang yang memiliki banyak rusuk sama adalah A, D, dan E. Kemudian kelompok bangun yang memiliki banyak titik sudut sama adalah A dan D. Ya, seperti ini ya. Silahkan adik-adik pause videonya. Dan kita lanjut ke halaman 167. Di halaman 167 yang bawah, kerjakan tugas berikut. Nomor 1, apa yang dilakukan orang-orang pada gambar di samping? Jawabannya adalah gotong royong membersihkan lingkungan. Kemudian, apa manfaat yang mereka dapatkan setelah melakukan kegiatan tersebut? Manfaatnya adalah lingkungan menjadi bersih. Kemudian nomor 3,
tuliskan kosakata yang berkaitan dengan gambar di samping. Kosakatanya adalah bersih, bekerja sama, menebang, nyaman, ya. Kemudian tuliskan pendapatmu dalam bentuk laporan hasil pengamatan sederhana. Bacakan di depan kelas. Ingat, sebelum berlaporan buatlah pertanyaan-pertanyaan tentang hal-hal yang ingin kamu ketahui. Nah, sini sudah saya tulis, silakan adik-adik salin ya. Temanya gotong royong membersihkan lingkungan. Isi: pada hari Minggu, warga bergotong royong membersihkan lingkungan. Mereka saling bekerja sama agar lingkungan menjadi bersih. Ada yang menyapu, memangkas pohon, juga membuang sampah. Lingkungan menjadi bersih dan indah. Kita lanjutkan kembali di halaman 168. Muatan PPKN. Nomor 1, perhatikan gambar di samping. Tuliskan 3 sikap yang harus dimiliki agar terwujud kerjasama dalam permainan tersebut. Jawabannya adalah saling membantu, tidak bersikap mau menang sendiri, dan tidak curang. Itu nomor 1. Kemudian nomor 2, tuliskan 3 contoh kegiatan yang menunjukkan kerjasama dengan teman. Jawabannya adalah melaksanakan piket kelas, mengerjakan tugas kelompok, bermain basket. Kemudian nomor 3, sikap apa saja yang perlu dimiliki agar tercipta kerjasama yang baik. Diskusikan dengan teman sebelahmu. Jawabannya adalah di sini, Dek. Ini jawabannya ya. Mau berjuang untuk kepentingan bersama, saling membantu, mematuhi aturan yang dibuat bersama, tidak bersikap mau menang sendiri. Kita lanjut lagi di halaman 169. Amatilah kedua gambar berikut dengan seksama. Buatlah laporan sederhana untuk tiap gambar di buku tugasmu. Dan ini ya. Manakah yang termasuk pasar bersih dan pasar tidak bersih? Jawabannya adalah pasar bersih ditunjukkan oleh gambar B. Gambar B terlihat pasar yang bersih karena tidak ada sampah yang berserakan. Jadi di sini tidak ada sampah ya adik-adik ya. Kemudian pasar yang tidak bersih ditunjukkan gambar A karena terdapat sampah-sampah yang berserakan. Dan B, apa sebaiknya dilakukan terhadap lingkungan pasar yang tidak bersih? Saling bekerja sama membersihkan sampah. Ya, saling bekerja sama untuk membersihkan sampah yang berserakan. Kemudian tuliskan informasi yang terdapat dalam percakapan tersebut. Informasinya adalah pasar bersih membuat pembeli dan penjual nyaman, sedangkan pasar yang tidak bersih membuat pembeli dan penjual tidak nyaman dan bisa mendatangkan penyakit. Kemudian di halaman 170. Apa ciri lingkungan pasar yang bersih? Jawabannya tidak terdapat sampah dan tidak berbau. Apa manfaat lingkungan pasar yang bersih bagi pembeli? Jawabannya pembeli merasa senang dan nyaman berbelanja. Kemudian yang C, pada lingkungan pasar yang tidak bersih bagi pedagang dan pembelinya. Pedagang maupun pembeli merasa tidak nyaman. Kemudian D, carilah kosakata yang dicetak tebal, gunakan keterangan berikut. Jadi di sini mungkin maksudnya dari arti kosakata ini apa yang sesuai dengan yang ada di bacaan. Kemudian tempat jual beli barang dagangan ini, yang jawabannya adalah pasar. Kemudian barang yang dijual itu dagangan. Kemudian orang yang membeli dagangan itu adalah pembeli. Kemudian aroma yang dikeluarkan dari suatu benda adalah bau, ya. Di bacaan di sini sudah ada ya yang dicetak tebal ini. Silakan adik-adik cocokkan ya. Tempat jual beli dagangan, jual beli barang dagangan adalah nih pasar. Jadi nanti di sini adik-adik jawab pasar. Bisa ya?
Dan lanjut lagi di halaman 171. Perhatikan bahan-bahan berikut. Manik-manik, sedotan, daun kering, biji jagung, stik es krim, plastisin. Benda apa saja yang merupakan bahan buatan? Jawabannya adalah manik-manik, sedotan, stik es krim, dan plastisin. Kemudian nomor 2. Perhatikan kerajinan di samping. A. Apa bahan utama untuk membuat kerajinan di samping? Jawabannya adalah sedotan dan lem. Ya, ini ya. Dan B. Buatlah langkah-langkah sederhana untuk membuat kerajinan tersebut. Silakan adik-adik salin. Sini sudah saya tuliskan. Oke, saya bacakan ya, biar lebih mudah. Siapkan sedotan, buku, dan lem. Kemudian susun sedotan di bagian sisi buku harian. Rekatkan menggunakan lem. Rapikan sedotan dan tambahkan hiasan lain seperti bunga dari sedotan. Keringkan atau jemur agar lem kering. Buku harian sudah jadi. Itu ya. Silakan adik-adik praktekkan untuk membuat. Kita lanjut di 172. Di sini bukan ayo berlatih ya, tapi kita akan bantu kerjakan. Tuliskan unsur masing-masing bangun ruang di samping. Banyak sisi, banyak rusuk, titik sudut. Silakan adik-adik perhatikan. Di sini kulkas, sisi 6, rusuk 12, titik sudut 8. Kemudian ini piramida, sisi 5, rusuk 8, titik sudut 5. Kemudian kotak pisah, sisi 5, rusuk 5, titik sudut 6. Rubik, sisi 6, rusuk 12, titik sudut 8. Kemudian tenda, sisi 5, rusuk 9, titik sudut 6. Kemudian kotak kardus, sisi 6, rusuk 12, titik sudut 8. Kemudian benda yang banyak unsurnya sama untuk sisi yaitu kulkas, rubik, dan kardus, yaitu ada 6 sisi. Kemudian banyak rusuk sama, kulkas, rubik, kardus, yaitu 12. Banyak titik sudut sama, yaitu kulkas, rubik, kardus, yaitu titik sudutnya ada 8. Kita lanjutkan di halaman 175. Buatlah kalimat menggunakan kosakata berikut. A. Tempat sampah. Buanglah sampah pada tempat sampah. Kemudian B. Toilet umum. Kebersihan toilet umum adalah tanggung jawab bersama. C. Sarang penyakit. Tempat yang kumuh menjadi sarang penyakit. Kemudian B. Tuliskan informasi yang kamu dapatkan dari gambar tersebut. Buatlah hasil pengamatanmu dalam bentuk laporan sederhana. Di sini sudah saya tulis, silahkan adik-adik salin. Tema toilet umum isinya ini ya. Kemudian kita lanjut di halaman 179. Nomor 1, apa saja contoh sampah anorganik? Ya, contohnya adalah kaleng, kaca, logam, plastik. Kemudian nomor 2, apa perbedaan sampah organik dan sampah anorganik? Jawabannya, sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda tidak hidup. Nomor 3, apa manfaat pengelompokan sampah? Jawabannya, agar mudah didaur ulang. Nomor 4, carilah kosakata berikut. Makhluk hidup artinya setiap entitas individual yang mewujudkan sifat-sifat kehidupan. Kemudian benda tak hidup yaitu benda yang tidak butuh makan dan minum, tidak bisa bergerak, dan tidak mengalami pertumbuhan. Kita lanjut lagi, halaman 180. Kerjakan soal-soal berikut. Sebutkan 4 sikap yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan di masyarakat. Jawabnya adalah mau saling menolong, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, saling menghormati dan menghargai, kemudian memiliki sikap toleransi. Ada 4 ya.
Kemudian nomor 2, sebutkan 4 contoh kegiatan yang menunjukkan kebersamaan di lingkungan masyarakat. Jawabannya adalah kerja bakti, kemudian ronda, kemudian menjenguk tetangga yang sakit, kemudian menghadiri rapat RT. Kemudian nomor 3, tuliskan contoh kegiatan yang pernah kamu lakukan bersama warga di lingkunganmu. Apakah kegiatan tersebut menunjukkan kebersamaan? Ceritakan berdasarkan pengamatan dan atau pengalamanmu. Contohnya adalah ini kerja bakti. Kemudian apakah kegiatan tersebut menunjukkan kebersamaan? Jawabannya iya. Kemudian contoh pengalamannya adalah hari Minggu aku ikut ayahku kerja bakti membersihkan selokan bersama warga kampungku. Kami bekerja bersama-sama sehingga tidak merasa capek, ya. Kita lanjut lagi untuk mempersingkat waktu. 181. Buatlah laporan sederhana dari gambar berikut. Sebelumnya, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. A. Apa yang terjadi pada tanaman di samping? Jawabannya layu. B. Mengapa tumbuhan tersebut tampak layu? Jawabannya karena jarang disiram dan diberi pupuk. C. Upaya apa saja yang dapat dilakukan agar tumbuhan dapat terawat dengan baik? Jawabannya disiram dan diberi pupuk secara teratur. Kemudian laporannya tema cara merawat tumbuhan. Kemudian isinya tumbuhan harus selalu disiram dan dipupuk dengan teratur. Apabila tidak disiram dan dipupuk akan menjadi layu. Kita lanjut di halaman 184. Di sini kemudian ini kita disuruh membuat pola, ya. Di sini ada kubus, limas, ya. Kemudian kubus, limas. Kemudian di sini apa? Nah, jawabannya seperti ini, ya. Silahkan adik-adik salin. Di pause dulu videonya. Baik, kita lanjut di latihan soal sub tema 4 di halaman 185. Nomor 1, arti kosakata sampah organik adalah, jawabannya B, sampah yang berasal dari makhluk hidup. Nomor 2, pengolahan kembali suatu benda hingga menjadi benda yang lebih berguna disebut daur ulang. Apa saja tempat umum yang pernah kamu kunjungi? Jawabannya adalah bank, sekolah, kantor pos, rumah sakit, dan lain-lain, ya. Nomor 4, bagaimana cara merawat hewan dan tumbuhan di sekitar kita? Cara merawat hewan yaitu dengan memberi makan dan membersihkan kandangnya. Cara merawat tumbuhan yaitu dengan menyiram dan memberi pupuk dengan teratur. Kita ke muatan SPDP. 1. Bahan alam apa yang dapat dibuat untuk kerajinan? Bahan alam yang dapat dibuat untuk kerajinan adalah, jawabannya A, ya, biji jagung. Karena kalau B dan C ini bukan bahan alam, bahan buatan. Kemudian nomor 2, perhatikan gambar berikut. Bahan dasar yang digunakan untuk membuat gambar di samping adalah, jawabannya adalah, oh maaf, di sini ada pilihan ganda. Ini jawabannya adalah B, ya, stick es krim. Kemudian nomor 3, berilah tanda centang pada bahan buatan yang tepat untuk membuat tempat tisu. Jawabannya adalah sedotan dan tempat tisu, ya, yang dicentang sedotan sama tempat tisu. Nomor 4, tuliskan 3 contoh kerajinan yang dapat dibuat dari bahan dasar manik-manik. Jawabannya adalah bros, gelang, kalung, ya. Kemudian muatan matematika. Bangun ruang, nomor 1, bangun ruang yang memiliki 5 sisi, 9 rusuk, dan 6 titik sudut adalah, jawabannya B. Kemudian nomor 2, bangun ruang di samping mempunyai sisi rusuk dan titik sudut yang sama banyak dengan bangun kubus dan balok. Kemudian nomor 3, perhatikan pola bangun ruang berikut.
pola bangun ruang tersebut adalah jawabannya adalah ini balok ya, balok dan prisma. B ya, balok dan prisma. Ini kalau kubus bukan ya, kalau kubus itu kan harusnya sama, jadi balok dan prisma. Kemudian nomor 4, perhatikan pola bangun ruang berikut. Bangun ruang yang tepat untuk melengkapi pola di atas adalah seperti, jadi polanya ini balok yang berdiri kemudian balok yang tidur ya. Balok berdiri kemudian kubus. Ini ya nomor 4 seperti ini, balok berdiri dan kubus. Maaf, ini kubusnya agak kurang sama nih panjangnya. Kemudian nomor 5, gambar berikut bangun ruang berikutnya sesuai pola adalah selanjutnya ini ya, prisma segitiga, kira-kira seperti ini. Kemudian kita ke muatan PPKN. Kegiatan yang bisa membentuk rasa persatuan di lingkungan masyarakat adalah, jawabannya adalah A ya, kerja bakti di balai desa. Kemudian nomor 2, merawat tempat umum adalah tanggung jawab semua orang. Nomor 3, mengapa kita perlu menerapkan sikap kebersamaan di lingkungan masyarakat? Jawabannya agar tercipta persatuan dan kesatuan. Kemudian apa akibat tidak adanya kebersamaan di lingkungan masyarakat? Jawabannya akan terjadi perpecahan dan perselisihan. Oke, sampai di sini dulu adik-adik. Silakan diulang lagi videonya. Jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan kita bertemu lagi di video selanjutnya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.